Oke, selamat pagi semuanya teman-teman kelas 11 IPA ya. Hari ini saya akan kembali memberikan materi kepada kalian untuk matematika peminatan ya. Kita langsung aja untuk pertemuan di pagi hari ini. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat dan bisa eh, belajar dan juga menerima materi yang saya akan sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini ya teman-teman. Untuk kelas 11 IPA, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini itu berlanjut dari materi sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi materi sebelumnya itu adalah persamaan umum lingkaran ya. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini itu menyangkut tentang persamaan lingkaran yang memenuhi sebuah kriteria tertentu. Dan juga nanti ada beberapa materi tambahan ya, bukan tambahan sih, namun lebih ke arah contoh materi saja ya. Nanti akan saya coba jabarkan beberapa contoh nanti supaya kalian semuanya bisa memahami dan mengerti lebih jauh tentang apa itu deskripsi dan pengertian juga mengenai lingkaran ya, terutama untuk lingkaran sendiri. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ya. Untuk pembahasan yang pertama, untuk pembahasan yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini, itu tadi berkaitan dengan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu ya, yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi ada beberapa hal yang memang dalam apa namanya persamaan lingkaran ini perlu teman-teman uraikan terlebih dahulu ya. Makanya ada aturan-aturan tertentunya ya. Ini saya akan tulis persamaan lingkaran aturan tertentu ya, aturan tertentu. Oke, nah untuk persamaan lingkaran aturan tertentu ini ya teman-teman ya, tertentu. Oke, nah untuk persamaan aturan lingkaran tertentu ini ada beberapa hal yang memang menjadi faktor atau ketentuan-ketentuan dari persamaan lingkarannya sendiri ya. Nah yang pertama itu ada untuk menentukan persamaan suatu lingkaran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tentukan pusat dan jari-jarinya terlebih dahulu, kemudian substitusikan kepersamaannya. Ya, yang pertama itu kita bisa cari titik pusatnya dulu, ya, titik pusatnya, kemudian jari-jarinya ya, jari-jari. Nah, ya, persamaannya itu adalah X min A kuadrat ya ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu yang kemarin kita pelajari ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cari titik pusatnya dulu, kemudian baru cari jari-jarinya ya. Nah, cara yang kedua yang bisa teman-teman gunakan adalah tentukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya yang kemarin ya. Nilai A, nilai B, dan C-nya, kemudian substitusikan ke persamaannya. Persamaannya itu adalah ya, di sini saya tulis persamaannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke, itu juga kemarin sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau gunakan rumus ABC, saya bilang rumus ABC ya. Jadi teman-teman harus cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kemudian teman-teman tinggal masukkan ke dalam atau substitusikan A, B, dan C-nya ke dalam persamaan yang sudah ada. Kalau yang pertama, teman-teman cari dulu jari-jarinya, kemudian cari dulu titik pusatnya, baru kemudian teman-teman bisa substitusikan jari-jari dan juga titik pusat ke persamaan yang sudah ada. Seperti itu ya teman-teman, jadi bisa dilakukan dengan dua cara. Oke, nah di sini saya akan berikan contoh, di mana di sini ada sebuah persamaan lingkaran ya. Ada sebuah persamaan lingkaran. Saya tulis lingkaran seperti ini ya teman-teman ya. Ada persamaan lingkaran yang berpusat di titik ya, titiknya adalah 0,0 teman-teman ya, dan menyinggung garis ya, menyinggung garis. Nah, garisnya persamaannya seperti ini. 3x ditambah 4y ditambah 5 sama dengan 0. Ya, ini persamaannya teman-teman. Jadi sebuah lingkaran, titiknya itu adalah 0,0, dia menyinggung garis 3x ditambah 4y ditambah 5 sama dengan 0.
ya. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran tersebut, kita harus tahu dulu nih nilai jari-jarinya berapa, ya. Kemudian jarak ke titik pusat, jarak antara titik pusat ke garis yang menyinggung lingkarannya berapa, ya. Jika sembarang titik X1 dan Y1 kita seberang atau kita masukkan ke sembarang garis AX ditambah BY ditambah C, jadi seperti ini teman-teman. Titiknya sembarang ya, karena dia titiknya itu 0,0. Maka kalau kita misalkan atau kita interpretasikan titiknya itu adalah X1, Y1, sedangkan untuk persamaan atau seberang garisnya, teman-teman akan masukkan dia ke dalam AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, ya. Maka jari-jarinya bisa dirumuskan seperti ini, teman-teman. Jari-jarinya itu kita bisa rumuskan R sama dengan, ya, tanda mutlak, kemudian AX1, kemudian ditambah BY1 ditambah C tutup mutlak dibagi, oke, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi rumusnya itu bisa diimprove seperti ini. Ya, dengan kita mengandaikan titik X1 dan Y1-nya kita akan masukkan atau kita akan seberangkan ke garis AX ditambah BY ditambah C. Nanti akan kita gunakan rumus R sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita cari satu-satu, teman-teman. Kita cari satu-satu, ya. Nah, di sini berarti jarak antara titik O, ya, titik pusatnya itu kan 0,0 ya. Titik pusatnya itu kan 0,0. Oke, dengan garisnya itu tadi adalah 3X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa langsung interpretasikan, langsung masukkan ke dalam rumusnya, di mana nanti A, B, dan C-nya teman-teman dapat dari sini ya. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Oke, tinggal dimasukkan saja ke titik pusatnya 0,0. Jadi nanti kita punya R seperti ini. Ya, mutlak. A-nya berapa? A-nya 3 ya. Berarti 3 dikali X1. X1-nya itu adalah 0, teman-teman ya. Berarti 3 dikali 0. Ditambah B-nya 4 dikali ini Y ya, Y1. Y1-nya itu juga 0 juga, teman-teman. Berarti dikali 0. Ditambah C-nya adalah 5, teman-teman. Ya, C-nya adalah 5. Ini kita mutlakkan, kemudian dibagi. Ya, dibagi akar A-nya 3 kuadrat ditambah B-nya 4 kuadrat. Nah, maka kita akan punya R, ya. Kita akan punya R di sini. R sama dengan mutlak 3 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0 ditambah 5. Berarti kita punya 5 di sini. Dibagi akar 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Ya, teman-teman ya. Nah, berarti di sini kita akan punya R sama dengan mutlak 5 dibagi akar 25. Oke. Nah, sama dengan ini mutlaknya hilang ya, berarti 5 dibagi 5. Ya, sama dengan 1. Oke. Nah, berarti ini jadi persamaan lingkarannya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan menyinggung garis 3X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0 adalah, ya, maka ya garis persamaannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, ya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ketika ada sebuah lingkaran, titik pusatnya itu 0,0, ketika dia menyinggung garis 3X ditambah 4Y ditambah 5, maka hasil dari persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu contoh yang pertama nih, dengan sebuah ketentuan atau kriteria tertentu ya tadi ya. Dengan dia titik pusatnya 0,0, kemudian dia menyinggung garis 3X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian saya punya contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua.
Oke, ini saya kasih ini biar nanti kalian nggak bingung ya. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, di sini ada sebuah soal nih, teman-teman. Ya, soalnya itu adalah seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran. Oke, tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan ruas garis ya. Jadi diameternya itu merupakan ruas garis yang menghubungkan, di sini garis ya, yang menghubungkan titik P ya, titik P-nya itu adalah 1, min 4, kemudian titik Q-nya ya, itu adalah min 3,2. Jadi soalnya ini tentukan persamaan lingkaran di mana diameternya itu merupakan garis yang menghubungkan titik P sama dengan 1,4 dan titik Q-nya sama dengan min 3,2, teman-teman ya. Ini harus kita gambar dulu supaya teman-teman tahu ruas garisnya seperti apa ya. Jadi di situ kan dia jelasin ya, dia ada sebuah lingkaran. Ya, dia ada sebuah lingkaran di sini. Nah, jadi saya buat sebuah lingkaran dulu di sini ya, teman-teman. Maaf ya kalau jelek gambarnya. Nah, kemudian di sini ada titik pusat seperti biasa, ya. Nah, kemudian tadi kan dia bilang ya, diameternya itu adalah garis yang menghubungkan titik P dan titik Q. Nah, berarti diameter kan seperti ini ya, teman-teman ya. Anggaplah diameternya itu adalah seperti ini. Nah, di sini adalah titik P, di sini adalah titik Q. Di mana titik P ini adalah 1, min 4 dan titik Q ini adalah min 3,2 ya, min 3,2. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman, di mana ruas garis antara titik P dan juga titik Q itu adalah jari-jari ya teman-teman. Jadi di sini dan juga di sini itu adalah R teman-teman ya. Itu adalah R, di mana di sini ada M-nya, titik pusat. Ya. Nah, dari lingkaran ini maka menunjukkan bahwa titik pusatnya ada di M. Ya, ada di tengah garis P dan Q dengan koordinat titik tengah sebuah garis PQ tadi ya, sesuai soal, dengan P sama dengan 1, min 4 dan Q sama dengan min 3,2. Ya, itu dapat kita buat persamaannya seperti ini teman-teman. Jadi kita anggap si titik P ini adalah X dan YP ya. XP dan YP, kemudian XQ dan YQ. Nah, di sini persamaannya jadi seperti ini. Persamaannya akan jadi XP kemudian ditambah XP dibagi per 2. Karena kita akan cari jari-jarinya di antara masing-masing titik ya, teman-teman. Kemudian YQ ya. Karena P-nya udah diambil X. Karena kita udah pakai X di sini, berarti di sini YQ ditambah YQ dibagi 2. Oke, nah persamaannya jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan langsung mengerjakan, teman-teman ya. Nah, karena dia titik pusatnya itu ada di titik 0,0 ya, maka nanti kita akan masukkan di sini M ya. Di sini saya kelupaan. Nah, di sini ada M ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada M di depan. Nah, kita tinggal masukin aja nih, teman-teman, berapa titiknya ya. Jadi nanti rumusnya ketika diturunkan akan jadi seperti ini. M dikali XP. XP yang pertama itu adalah 1 dan min 3 ya. Ini XP dan YQ ya. XP dan YQ. Kemudian sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi XP yang pertama itu adalah X1 ya. X1 dan XP yang kedua adalah X2. Jadi anggaplah XP di sini itu adalah X1. Ya, di sini adalah X1. XP yang kedua ini adalah X2.
Yang di sini juga sama. YQ yang pertama itu adalah Y1 dan YQ yang kedua adalah Y2. Ya. Jadi teman-teman tinggal aplikasikan saja dia ke sini, ke titiknya. Ya, XP1 itu adalah 1 ya. 1 ditambah XP2 berarti X2-nya adalah min 3, berarti min 3. Ya, dibagi 2. Koma, ya. Yang kedua itu adalah Y1Q atau Y1 ya. Y1-nya itu adalah min 4. Berarti min 4 ditambah Y2-nya adalah 2 dibagi 2. Oke, seperti itu teman-teman. Maka kita akan dapat M dikali. Nah, 1 ditambah min 3 berarti 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 hasilnya adalah min 2. Oke, 1 dikurang 3 adalah min 2 dibagi 2, koma. Min 4 ditambah 2, min 2 dibagi 2, tutup kurung. Ya, maka kita akan punya titik di sini. M itu titiknya adalah min 1, min 1. Oke, ada min 1, min 1. Nah, sekarang kalau kalian sudah dapat titiknya, ya, sudah dapat titiknya, sekarang kita tinggal memasukkan saja ke persamaan garis PQ-nya, ya. Dimana untuk persamaan garis PQ seperti yang saya bahas di pertemuan sebelumnya, di sini panjang garis PQ-nya, oke, panjang garis PQ, ya, itu sama dengan, oke, akar. Nah, di sini akarnya itu adalah, sebentar, ini saya ganti dulu warnanya. XQ, ya, XQ dikurangi XP kuadrat, ya, ditambah YQ dikurangi YP kuadrat. Oke. Nah, di mana XQ itu adalah XQ1, X2 ya. XQ itu adalah X2. Nah, ini X2, XP itu adalah X1, berarti min 3 kurang 1 ya. Ditambah YQ itu adalah Y2 ya. Y2-nya ini adalah 2, kemudian YP-nya itu adalah min 4. Jadi kalian tinggal masukin aja PQ sama dengan akar XQ-nya berarti X2 min 3 ya. Min 3 dikurangi XP-nya berapa? XP-nya 1. Berarti min 3 dikurangi 1 kuadrat. Ditambah YQ-nya berapa? YQ-nya adalah 2 ya. 2 dikurangi min 4 kuadrat ya. Nah, seperti itu. Kalian tinggal cari langsung PQ sama dengan akar min 3 dikurangin 1, min 4 dipangkatkan 2 jadi 16 ya. 16. Kemudian 2 kurang 4 berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 36 ya. Berarti di sini akar pangkatnya adalah 16 ditambah 36. Oke, sama dengan akar 52. Ya, inilah hasilnya, teman-teman. Jadi ketika belum ya. Ini panjang garisnya dulu. Panjang garisnya adalah akar 52. Sorry, jari-jarinya saya belum kerjakan ya. Kita belum cari jari-jarinya. Jadi panjang garis PQ ya, panjang garis PQ itu adalah akar 52. Oke, belum putus sampai di situ. Sekarang kita cari jari-jarinya, teman-teman. Ya, kita cari jari-jarinya. Oke. Nah, kita cari jari-jarinya nih. Jari-jarinya ya, itu adalah R ya, itu sama dengan, karena dia jari-jarinya itu adalah diameternya dari P ke Q, berarti jari-jarinya kan tadi ya, jari-jarinya itu adalah setengah PQ ya. Jadi jari-jarinya itu adalah dari P ke M atau dari M ke Q. Maka di sini saya bisa tulis jari-jarinya itu adalah setengah PQ. Ya, itu sama dengan setengah garis PQ ya. Berarti R-nya itu adalah sama dengan setengah dikali garis PQ-nya. Kita udah dapat nih, garis PQ-nya adalah
akar 52. Oke. Maka ini sudah jadi ya. Nah, sudah jadi nih. Oke. Maka persamaan lingkaran. Oke, ini maka ya, saya kasih titik 3. Maka persamaan lingkaran dengan titik pusat tadi ya, dengan titik pusat M itu sama dengan -1, -1 ya. Dan jari-jarinya itu adalah setengah akar 52 ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi dari soal yang tadi, dari soal di atas, persamaan lingkaran dengan diameternya merupakan garis yang menghubungkan titik P dan titik Q, maka kita dapat persamaan garisnya adalah di mana titik pusatnya itu adalah -1, -1 dan jari-jarinya adalah setengah akar 52. Nah, ini baru notis untuk persamaannya teman-teman. Nah, kita tinggal substitusikan persamaannya sekarang ya. Kita tinggal substitusikan persamaannya. Gimana cara substitusikannya? Persamaannya kita substitusikan dengan cara yang pertama X ya dikurangi -1 kuadrat. Oke. Ditambah ya Y dikurangi -1 kuadrat ditambah C-nya berapa? C-nya adalah C-nya itu adalah jari-jari ya. Berarti di sini kita pakainya bukan C tapi sama dengan R kuadrat. R kuadratnya berapa? Setengah akar 52 kuadrat. Oke, maka kita bisa terjemahkan di sini untuk persamaannya, di mana di sini X ditambah 1 kuadrat, oke, ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan ya. Ketika ini dikuadratin akarnya hilang teman-teman ya. Ketika dikuadratin akarnya hilang. Ini akarnya hilang ya. Ini tetap 52, berarti 52 per 2. 2-nya juga dipangkatin, berarti 52 per 4 ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman berarti sudah mendapatkan hasilnya ya. Maka hasilnya itu persamaannya adalah X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 13. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman ya. Inilah persamaannya. Jadi persamaan dari tadi ya, untuk lingkaran dengan diameternya merupakan garis yang menghubungkan antara titik P dan titik Q, di mana titik P dan titik Q-nya itu sudah ditetapkan titiknya, sehingga tadi kita sudah bisa menerjemahkan persamaan lingkarannya dengan jari-jari setengah akar 52 dan juga titik pusatnya itu ada di -1, -1. Maka persamaannya akan menjadi X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 13. Ya, teman-teman, itu persamaannya. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi, persamaannya sampai di sana. Nah, kemudian di sini ada saya kasih contoh soal lagi ya, teman-teman ya. Saya kasih contoh soal kembali. Apabila ya. Nah, ini ya, ini soal yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi soal ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Ya, contoh lagi supaya teman-teman semua bisa merefresh lagi ya. Jadi apabila ada sebuah lingkaran dengan titik pusat ya, dengan titik pusatnya itu adalah 5,-3 ya, 5,-3, dia menyinggung garis Y. Menyinggung garis Y, teman-teman. Ya, dia menyinggung garis Y. Nah, jadi sisi lingkaran ini tuh dia pusatnya ada di titik -5,3 dan dia menyinggung garis Y. Nah, kita harus gambar dulu teman-teman, posisi lingkarannya itu di mana ya. Di sini ada diagram kartesius seperti biasa. Di sini X,
di sini Y, ya. Nah, lingkarannya itu ada di titik 5, min 3. Berarti anggaplah di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Titiknya di sini 5. Kemudian 1, 2, 3. Di sini min 3. Berarti titik pusatnya itu dia ada di sini, teman-teman. Nah, dan dia menyinggung garis Y. Nah, si lingkaran ini menyinggung garis Y. Berarti kita umpamakan saja lingkarannya itu seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia bersinggungan ya. Mohon maaf nih kalau gambarnya sedikit jelek ya. Nah, seperti itu. Jadi si lingkaran ini dia menyinggung garis Y nih, teman-teman di sini ya. Nah, berdasarkan hasil yang tadi ya, berdasarkan gambar dan juga perumpamaan dari soal, maka di sini kita sudah tahu nih teman-teman. Di sini kita sudah ngerti bahwa dia titik pusatnya kita udah tahu min 5,3. Kemudian kita juga di sini sudah tahu jari-jarinya, teman-teman. Ya, jari-jarinya itu dia ke samping ya, jari-jarinya itu ke samping. Berarti dia dimulai dari titik 0,0 sampai dengan 0,5 sampai dengan 5,0, sorry. 0,0 sampai dengan 5,0. Berarti dia punya jari-jari di sini itu adalah 5. Teman-teman ya, karena dia jari-jarinya bergerak dari titik 0,0 sampai 5,0. Maka dia punya jari-jari 5. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja nih teman-teman ke persamaan lingkarannya. Di mana persamaan lingkaran teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Rumusnya itu adalah X, A kuadrat. X, A. X dikurang A kuadrat ya. X dikurang A seperti tadi, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, jadi rumus persamaannya seperti itu. Teman-teman tinggal masukkan saja A dan B-nya atau X dan Y-nya ya, teman-teman. X dan Y-nya tinggal dimasukkan. A dan B-nya tinggal dimasukkan ya, karena titik pusat di sini kita tahu di sini A, di sini B. Ya, berarti kita punya X dikurangi min 5 dikuadratkan ditambah Y dikurangi B-nya berapa? 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke, maka kita punya di sini X ditambah 5 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25. Oke, sama dengan 25. Ya, itu adalah persamaan garis atau persamaan lingkaran dari soal yang sudah diketahui. Ini masih gampang karena ini masih berkaitan dengan materi kalian yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, teman-teman. Jadi ada beberapa teknik atau ada beberapa cara yang bisa kalian ketahui atau yang bisa kalian lakukan ketika kalian mencari atau ingin mencari sebuah persamaan lingkaran dengan kriteria tertentu. Kalian harus bisa menyimpulkan soal itu nanti arahnya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa menganalogikan atau merefleksikan bentuk soal nanti akan jadi seperti apa teman-teman ya. Jadi ketika kalian bisa merefleksikan dan menganalogikan soal, maka nanti kalian bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin dari ketiga contoh yang sudah saya berikan, untuk materi garis singgung yang berkaitan dengan sebuah pola tertentu atau titik-titik tertentu ya, syarat-syarat tertentu, mungkin sampai di situ teman-teman. Nanti untuk soal ya, untuk soal dan juga tugas nanti silakan teman-teman bisa cek di GCR kelas 11 IPA untuk matematika wajib. Nanti saya akan berikan beberapa soal yang bisa kalian kerjakan di dalam GCR ya. Jadi nanti tinggal kalian upload dan tinggal kalian kerjakan seperti biasa. Ya, teman-teman. Jadi untuk materi pada pertemuan hari ini saya sudahi sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengerti juga bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini, teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman semua kelas 11 IPA, terima kasih sudah menyimak materi saya meskipun saya berikan dalam keadaan posisi pembelajaran jarak jauh yang saya upload melalui YouTube channel saya pribadi. Semoga kalian semuanya bisa mendapatkan materi yang bermanfaat untuk kegiatan kalian, untuk kehidupan kalian sehari-hari berkaitan dengan lingkaran dan juga persamaan garis singgung. Oke, teman-teman, terima kasih buat perhatiannya semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan tetap sehat selalu buat teman-teman semua.
Dari saya sampaikan terima kasih dan selamat pagi buat teman-teman semua. Terima kasih.